Orang-orang ini semakin kelimpungan, bak cacing kepanasan, semakin ketar-ketir hadapi Pak Jokowi. Akibatnya berbagai tudingan mereka lakukan, mereka lemparkan. Dan apapun pembelaan yang mereka lakukan juga untuk memblok diri mereka sendiri tak berarti sama sekali. Yang ada malah semakin memperdekatkan diri mereka ke arah jeruji besi. Bahwa Jokowi bukan alumni UGM. Pak Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Mengaku saja lah, Pak. Kalau saya pribadi, saya maafkan Bapak. Tapi nggak tahu rakyat yang lain. Rismon. Rismon, orang yang ngaku-ngaku S2, S3 di Jepang. Tepatnya di Universitas Yamaguchi. Tapi bedanya dengan Pak Jokowi. Kalau Rismon ini tidak diakui sama pihak Yamaguchi University. Aduh. Bahkan mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismon. Dan jelas diduga kuat kalau ijazah, kalau klaim-klaim yang disampaikan oleh Rismon ini diduga kuat, sangat clear. Tapi sok banget, berani sekali mengatakan kalau Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Sedangkan pihak UGM sendiri telah mengonfirmasi kalau Pak Jokowi merupakan alumni mahasiswa di sana. Dan berbagai dokumen-dokumen pendukung pun muncul. Tetapi masalahnya orang-orang ini tidak percaya dengan apapun yang mendukung, yang berkaitan dengan Pak Jokowi yang merupakan lulusan UGM. Aduh. Gimana nih teman-teman orang-orang ini? Tingkat dunia menetapkan bahwa Joko Widodo adalah salah satu daripada kepala negara atau tokoh yang terkorup di dunia. Itu financially corruption, korupsi finansial. Jadi mulainya dokumen, kemudian kewenangan, akhirnya urusan duit yang dirampok, duit yang dikorupsi, kekayaan negara yang dirampas dengan tidak rakyat yang disengsarakan. Aduh, Mbah Rizal Fadilah, kalau sudah capek, ya udah istirahat dulu. Minum air putih dulu, kasihan teriak-teriak kayak gitu. Nuding Pak Jokowi lagi berpatokan dengan survei asing. Aduh. Kalau itu mah tidak terbukti dan belum ada buktinya, belum ada putusan pengadilannya. Semua orang bisa melakukan survei yang seperti itu. Tapi yang perlu kita percayai, yang kita lihat adalah kenyataannya. Kenyataan di lapangannya. Bahkan diduga kuat pihak asing tersebut memang sengaja karena unsur kebenciannya terhadap Pak Jokowi. Karena mereka tidak berhasil menguasai Indonesia di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi dengan polosnya orang-orang ini menjadikan hal-hal itu sebagai senjata menyerang Pak Jokowi. Akibatnya. Oleh karena itulah maka menjadi strategis apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, maka harapan kita dengan Forum Diaspora Indonesia yang tadi disebutkan oleh Dr. Tifa, kita akan angkat kasus ini ke tingkat dunia. Kita berharap nanti bukan hanya ada universitas di dunia ini, di berbagai daerah dan negara kita yang ada mungkin diaspora kita, atau juga lembaga-lembaga riset yang ada dalam skala internasional bisa mengangkat dokumen ini.
Kita sebenarnya teman-teman patut curiga dengan orang-orang ini. Kenapa ya? Dikit-dikit membawa asing, dikit-dikit berbicara asing, bakalan mengangkat kasus ini ke dunia internasional. Ada apa teman-teman? Ada apa dengan orang-orang ini? Apakah mereka ini, Rizal Fadilah, Dr. Tifa, Roy Suryo, merupakan antek-antek asing sehingga sepertinya gemar sekali loh. Waduh. Jadi yang sudah dianalisis oleh Dr. Rismon, oleh Dr. Roy, coba itu dibawa, karena itu sudah cukup itu. Bawa ke lembaga-lembaga riset internasional, sehingga nanti dari sana keluar second opinion, third opinion, mungkin fourth opinion, fifth opinion, opini dalam segala dunia. Tertekan ini para otoritas di Indonesia yang mau bermain curang, yang mau melakukan kriminalisasi. Teman-teman, kalian kasihan gak sih sama Mbah yang satu ini, Mbah Rizal Fadilah ini? Yang dimana kalau kita tahu setiap dia orasi itu teriak-teriak, ngomong besar. Tapi tetap saja hukum tetap berjalan. Dan kalian terus dipanggil, dibikin sibuk, mempertanggungjawabkan segala tudingan, ocehan kalian terhadap Pak Jokowi. Meskipun kalian berteriak keras sampai segitu, banyak drama yang kalian lakukan, itu bukan berarti nyelamatin kalian dari kasus-kasus, dari laporan-laporan, dari proses-proses yang tengah berjalan ini. Nah, sebaiknya kalian siap-siap saja menghadapi kenyataan yang teramat pahit ini. Kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini, istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya. Dilaporkan ketika teknologi, ketika ilmu itu sudah keluar, maka ada 1.000, ada 1.000.000 Tifa lagi yang nanti akan membuktikan. Kalau gitu, akan ada 1.000.000 lagi, Roy Suryo lagi, Rizal Fadilah yang lain. Dan itu sudah sunatullah. Ya, mau sampai kapan? Maka disinilah saya mengimbau. Karena Ngoceh lagi Dokter Tifa ini, teman-teman. Gimana menurut kalian? Katanya akan banyak lagi yang keluar. Tifa yang baru, Dokter Tifa yang baru, Roy Suryo yang baru, Rismon yang baru. Waduh. Seperti benar aja. Seperti iya aja yang disampaikan oleh Dokter Tifa ini. Yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana? Ini memang pihak kepolisiannya tengah bekerja menyelidiki segala sesuatu yang telah terjadi selama ini, kegaduhan yang terjadi selama ini. Makanya terima dan jalani semua dengan gentle hal-hal yang seperti ini. Janganlah dikit-dikit mengaku ada upaya pembungkaman. Jangan dikit-dikit mengaku ini upaya diskriminalisasi. Jangan. Hadapi semuanya dengan lapang dada. Intinya di sini, silakan Dr. Tifa, silakan Roy Suryo, Rismon, bawakan bukti-bukti yang kalian miliki. Apa tudingan-tudingan yang kalian lakukan, yang kalian lemparkan selama ini, keyakinan kalian. Itu silakan suguhkan ke pihak kepolisian, ke pihak penyidik. Sehingga cuma itu satu-satunya jalan, cara untuk nyelamatin kalian mengenakan rompi orange. Kalau kalian tak kuat di situ, mempertanggungjawabkan tudingan ocehan kalian, maka tidak ada jalan keluarnya selain menggunakan rompi orange.
Dulu mungkin Gajah Mada, tapi ternyata Gajah Mada itu berhubungan dengan pramuka. Kayak dibuat di sini, diresmikan di sini. Contohnya kan bisa. Atau di sini, kan bolak-balik. Bukan berarti perpindahan. Itu harus ada buktinya, tapi kan nggak bisa main-main. Diketawain ya sama Bu Adi Aswan tadi. Marah nih, Bung. Lagi jelasin serius tuh. Kalau ketawa biasa. Biasa kita kan. Bukan ini kan bukan ketawa dari dulu kan gitu kan. Dulu mungkin Gajah Mada. Gimana teman-teman? Gimana menurut kalian? Orang-orang ini lebih cocoknya jadi pelawak aja nggak sih? Soalnya sangat lucu sekali. Tiap apa yang mereka utarakan, yang mereka bicarakan, pembelaan-pembelaan yang mereka lakukan, sangat lucu sekali. Giliran diminta bukti, enggak ada, enggak muncul. Banyak sekali alasan yang mereka lakukan. Nah, itu dia teman-teman, gimana menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.